warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah amma ba'd. Khawan wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kesempatan sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih menghimpunkan kita di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fid din wal ibtigha'i mardatillah, untuk memperdalam lagi ilmu agama kita dan juga mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji bersama suatu pembahasan ahkamus siyam Ramadan. Hukum seputar puasa di bulan Ramadan, yang kita ambil dari kitab Sahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin Salim Fidahullah Ta'ala, berkaitan tentang masalah membayar fidyah dan juga mengqadha puasa. Perkara ini adalah perkara yang sangat luas, ya, dan di dalamnya juga terjadi khilaf di antara para ulama. Maka kita harus memperhatikan antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya, dan yang lebih paling utama adalah bagi seorang talabatul ilmi, ia harus memiliki rohabatus sadr, harus lapang dada dalam menyikapi khilafiyah, masalah istihadiyah yang dipaparkan oleh para ulama terkait tentang masalah qadha isyam wal fidyah. Sebagaimana beliau kata Syekh Malik Kamal Fidahullah Ta'ala, seseorang yang ketika tidak berpuasa karena faktor usia atau karena masalah udzur syar'i yang lainnya, ya. Jadi pada poin ini beliau menjelaskan asy-syaikhul kabir, ya, orang yang dewasa, orang tua, ya. Wal mar'atu al-ajuz, begitu juga dengan wanita yang lemah, ya. Jadi ajuz ini tudzakkar wa tu'annas, ya. Boleh ya mudzakkar dan juga boleh digunakan untuk sifat muannas, ya. Boleh kita katakan al-mar'atu ajuzah atau mar'atu al-ajuz, ya. Kilahuma sahih. Wal marid alladzi la yurja bur'u, begitu juga dengan orang yang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ya. Jadi sekali lagi pembahasan ini berkaitan dengan orang yang muftir, orang yang tidak berpuasa. Yang pertama karena faktor usia, jadi usianya misalkan sudah di atas 80 tahun, jadi sudah lemah, ya. Kemudian dengan adanya penyakit pikun, ya, sehingga ketika sudah makan sahur dianggapnya belum makan sahur, padahal barusan makan sahur 5 menit yang lalu. Ini sudah termasuk di antara rufi'atul aqlah, sudah diangkat pena. Begitu juga dengan orang yang marid, ya. Jadi orang yang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya.
Jadi misalkan orang yang sudah menahun, ya, orang yang sakit komplikasi yang kritis, ya, jadi sudah di atas 5 tahun sampai 10 tahun, dan dia sudah tidak bisa lagi diharapkan, ya, kesembuhannya karena sudah berbagai macam obat ia konsumsi dan sudah berbagai dokter yang ia kunjungi, tapi penyakitnya masih seperti ini. Ya. Dalam masalah ini, kata para ulama, ajma'al ulama ala anna syaikha wal ajuza al-ajizina anis saum yajuzu lahuma al-fitr wala qada'a 'alaiha, ya, wala qada'a 'alaihima. Jadi kata Syekh Malik Kamal hafizahullah taala dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah, beliau menjelaskan, ya, kesepakatan para ulama bahwasanya asy-syaikhul ajuz, orang yang sudah sepuh, yang sudah usia senja, al-ajizina, dan begitu juga dengan orang-orang yang lemah. Karena dahulu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ini tidak berpuasa ketika sudah usia senja. Jadi sudah usia 90 ke atas, maka beliau sudah lemah, sehingga beliau tidak mampu untuk berpuasa. Apa yang harus dilakukan jemaah, ya, ketika dia ini lemah, ya, orang yang lemah dan juga orang yang memang sudah tidak mampu untuk berpuasa, ya, karena faktor usia tadi, maka kata beliau, yajuzu lahumal fitr wala qada'a 'alaihima. Boleh keduanya tadi untuk tidak berpuasa dan juga tidak ada qada. Apa qada? Qada artinya mengganti puasa di bulan selain di bulan Ramadan. Ya. Kalau di bulan Ramadan boleh nggak? Misalkan, ya, kemarin dia nggak puasa karena ada beberapa dosa, kemudian hari ini akan diqadha sekaligus ingin berpuasa hari ini. Sah tidak qadhanya? Tidak. Kenapa? Karena dia itu masih wajib untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Jadi tidak boleh kita bermain-main dengan syariat, ya, khilaf. Ya. Jadi yang namanya qadha ini menunggu setelah selesainya bulan Ramadan. Jadi setelah bulan Syawal dan berikutnya. Jadi dengan dua orang tadinya, Syekhul Kabir dan juga Al-Marid alladzi la yurja bar'uhu, yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, keduanya ini boleh tidak berpuasa. Dan keduanya ini tidak ada qadha, ya, wala qadha 'alaihima. Tsumma ikhtalafu fihima 'alaihima idza afthara. Kemudian para ulama silang pendapat terkait dengan dua orang tadi. Yang pertama orang yang senja, ya, usia senja, orang yang ajuz yang sudah usia lanjut, dan juga orang yang sakit yang sudah tidak mampu atau sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Maka kata jumhur ulama, yut'imani an kulli yaumin miskina. Jadi solusinya dalam syariat Islam, ikhwas sekalian, bagi orang yang sudah lanjut usia dan juga orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena penyakit tadi yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, bagi kedua orang ini boleh dia untuk memberikan, ya, fidyah. Artinya tidak berpuasa. Ini jumhur ulama mengatakan yut'imani an kulli yaumin miskina. Ya, dia hanya memberikan makanan, dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang sudah tidak mampu karena faktor usia atau karena faktor kesehatan, sehingga keduanya ini hanya boleh memberikan ta'am, memberikan makan, ya, kepada orang miskin, ya, setiap hari. Adapun Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, laisa alaihima it'amu illa annahu istahabba.
Ya, ini pendapatnya Imam Malik. Keduanya tadi tidak harus memberikan makan, melainkan itu adalah mustahab, dianjurkan, ya, disunahkan. Tapi jumhur ulama mengatakan bagi orang yang tidak berpuasa karena faktor usia dan kesehatan ini, dia hanya memberikan makanan setiap hari kepada orang miskin. Berapa porsi? Ya, cukup satu porsi. Kalau 2-3 porsi bagaimana? Boleh, dihitungnya sebagai sedekah. Tapi wajibnya dia memberikan wajibah, memberikan makanan. Ya. Jadi memberikan makanan, ya, itu kepada orang miskin, kulla yaumin miskinan. Meskipun ini di antara para ulama ada yang mengatakan harus sekali sudah cukup, ada yang mengatakan harus 3 kali karena orang makan sehari 2 atau 3 kali. Tapi intinya adalah sekali sudah cukup. Adapun pendapatnya Imam Malik bahwasanya kedua orang tadi untuk dianjurkan memberikan makan, tapi tidak sampai kepada hukum wajib. Wa qaulul jumhur aqwa. Tapi menurut kata Syekh Abu Malik Kamal ini, beliau merajihkan, menguatkan pendapatnya jumhur ulama. Bagi orang yang sudah tua, usia lanjut, dan orang yang sakit tidak bisa diharapkan kesembuhannya karena komplikasi, kemudian karena sakit yang sudah lama, sehingga keduanya ini hanya memberikan makan kepada orang miskin. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang lemah, orang yang tidak mampu berpuasa, ya, karena tadi faktor usia dan juga kesehatan, maka hendaknya dia membayar fidyah. Ya, membayar fidyah berupa apa? Ta'am. Apa itu ta'am? Makanan. Boleh enggak dia sembako? Khilaf di antara para ulama, ya. Kalau memberikan hintah, memberikan syair, gandum, ini sebagian ulama memang ada khilafnya. Tapi kalau kita memperhatikan dalam ayat ini, dia memberikan makanan kepada orang miskin sehari 1 kali. Sebagaimana ada riwayat dari Atha annahu sami'a Ibn Abbas yaqra'u hadhihi al-ayah faqala Ibn Abbas laysat bin mansukhah wa syaikhul kabir wal mar'atul kabira la yastati'ani an yasuma. Jadi kata Atha, ya, ini termasuk di antara muridnya. Abdullah bin Abbas itu punya murid, dan muridnya ini termasuk dari para mufassirin seperti Atha, Ikrimah, Mujahid, Qatadah. Itu semuanya dari kalangan mufassirin min talamidati Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar, karena sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini adalah sahabat pakar dalam masalah tafsir. Karena dia pernah mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu wa 'allimhu fid-din. Ya Allah, faqihkanlah, pahamkanlah ia dalam masalah takwil, masalah tafsir, dan juga dalam masalah ilmu agama. Sehingga dengan berkah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa ayat ini laisat bimansukhah. Jadi ayat ini tidak mansuh, artinya tidak dihilangkan atau dihapus, yaitu berkaitan dengan Syekhul Kabir, ya, orang yang sudah tua, lanjut usia, begitu juga dengan al-mar'atul kabirah, ya, wanita yang sudah lanjut usia yang tidak mampu untuk melakukan puasa, falyut'ima makana kulli yaumin miskina. Maka hendaknya dia hanya membayar fidyah yang sehari 1 porsi wajibnya, ya. Sebagaimana ini dikeluarkan, ya, termasuk riwayat sahih dari Imam Bukhari dan juga di beberapa riwayat yang lainnya. Adapun jumhur sahabat, mereka mengatakan wa minhum Ibnu Abbas ala tahqiqi kama sayati. Dan juga di antaranya pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu,
yarawna annaha mansukhah. Jadi menurut jumhur ulama dan sebagian kaulnya Abdullah bin Abbas. Jadi memang di antara para ulama fuqaha itu rata-rata memang memiliki tidak satu pendapat. Ya, contohnya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau itu punya qaulan, ya, punya dua pendapat. Ada istilah qaulun qadim, ya, dan juga qaul jadid, ya. Jadi pendapat yang lama dan pendapat yang baru. Ya. Qaul qadimnya Imam Syafi'i biasanya beliau sampaikan fatwanya ketika beliau berada di Irak. Dan qaulnya jadid yang disampaikan Imam Syafi'i biasanya beliau keluarkan fatwanya ketika berada di Mesir. Jadi ala kulli hal bahwasanya sebagian pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan juga jumhur ulama mengatakan bahwasanya ayat ini mansukhah sebagaimana dari Salamah bin Aqwa, ya. Beliau pernah mengatakan qala lamma nuzilat 'ala alladhina yatiqunahu fityatun ta'amu miskin. Ketika ayat ini turun, ya, bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, ya, karena tadi dua faktor usia dan faktor kesehatan, maka fidyatun ta'am miskin, memberikan makan kepada orang miskin, ya. Kana man arada an yufthira wa yaftadi hatta nuzilatil ayah allati ba'daha fanasakhaha. Ya, sampai ayat ini turun, ya, bagi orang yang ingin memberikan, menunaikan, membayar fidyah, kemudian sampailah turunlah ayat ininya. Intinya dalam masalah ini sekali lagi yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya orang yang sudah lanjut usia dan juga orang yang memang punya penyakit yang sudah tidak mungkin diharapkan kesembuhannya, maka yang dia lakukan apa? Untuk membayar fidyah. Karena tidak mampu untuk berpuasa dan juga tidak harus mengqadha. Ya. Bagaimana mengqadha? Puasa aja nggak mampu, apalagi mengqadhanya. Ini terkait tentang satu masalah. Kemudian kita masuk dalam kasus yang lain. Bagaimana dengan al-hamil wal murdi'? Bagaimana kasusnya dengan wanita yang hamil? Dengan wanita yang menyusui. Sementara wanita yang hamil ini terkadang apalagi yang hamil muda, ya. Dia enggak puasa aja itu bau sesuatu muntah, ya. Asih makan muntah, apalagi ditambah dengan puasa. Ya, tidak minum, tidak ada asupan gizi yang masuk. Jadi kata Syekh, ya, Syekh Abu Malik Kamal Hafizahullah Ta'ala, beliau menyampaikan kasus bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui ini idza khafatil hamil 'alal janin. Apabila wanita yang hamil ini dikhawatirkan bagi si janin, ya. Jadi dikhawatirkan bagi si janin, bukan bagi wanitanya. Beda kasusnya. Karena dalam masalah wanita hamil ini ada dua kasus. Yang pertama yang dikhawatirkan bagi si janin, dan yang kedua yang dikhawatirkan bagi wanita itu sendiri. Makanya dia atau Syekh di sini menyatakan idza khafat al-hamilu 'alal janin. Jika wanita yang hamil ini dikhawatirkan janin yang ada dalam rahim, au khafatul murdi 'ala radhi'iha qillatul lada dha'ifatuhu wa nahwu dzalika bis-shaum, ya. Atau bagi wanita yang menyusui dan ia dikhawatirkan bagi bayinya. Karena yang namanya wanita menyusui itu ketika sedang berpuasa, ya, jadi ASINnya itu terkadang enggak keluar atau keluar tapi encer, ya. Jadi tidak ada asupan gizi.